Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan diri kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah, Kau yang sangat baik dalam hidup kami. Sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami, layakkan setiap kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Oh, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Oh, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari semua
sembah Dia. Haleluya, kami bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikanmu, anugerahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kira la 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 masih kini ada la la bo, sini ada la 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 bo, sini akan la 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 masih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Oh, haleluya. Kira la 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 se, sikiara la 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 bo. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini, kasih karunia membuat kita berhasil mengalami kemenangan. Wow. Tema yang bagus sekali, kasih karunia membuat kita berhasil mengalami kemenangan. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan hari ini, bagaimana supaya kita memperoleh kemenangan. Ada 3 P. Yang pertama, peperangan. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, pengurapan. 3 poin ini, minimal 3 poin ini, membuat kita berhasil memperoleh kemenangan. Oke, kita langsung bedah satu persatu. Kasih karunia membuat kita berhasil mengalami kemenangan. Poin yang pertama tadi, peperangan. Kita buka saja langsung dalam kitab Mazmur pasal 20, ayat yang pertama, ya. Perhatikan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Wow, luar biasa. Pak,
bukannya kita tidak boleh berperang. Tunggu dulu, artinya lain. Oke ya. Langsung saja, poin yang pertama adalah untuk kita dapat memperoleh kemenangan, yang pertama adalah peperangan. Tidak ada orang yang disebut sebagai pemenang tanpa ada peperangan. Nah, sebetulnya ini Mazmur Daud. Jadi Daud itu bukan cuman penyair, bukan cuman penyanyi, tetapi dia pemazmur. Nah, Mazmur Daud itu banyak. Ada kurang lebih 73. Ada Mazmur ucapan syukur, Mazmur pengajaran, Mazmur Raja. Mazmur Raja itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama untuk ucapan syukur, peperangan, pentahbisan atau penobatan, dan pernikahan. Nah, di pasal 20 ini sebetulnya ini Mazmur ucapan syukur ya. Di mana ini Mazmur sebelum mau berperang. Lo kok tahu Pak? Karena di ayat 21 ada Mazmur ucapan syukur mengalami kemenangan. Jadi sebelum berperang selalu ada seperti begitu Mazmur yang disampaikan Daud. Nah, di pasal 20 ini Mazmur sebelum berperang. Nah, jadi untuk kita mengalami kemenangan ada yang namanya peperangan. Tetapi dalam konteks kita sekarang bukan peperangan seperti zaman dulu. Kalau ini konteksnya perang melawan bangsa Aram, melawan bangsa Amon, melawan bangsa-bangsa lain, merebut satu kota, merebut satu bangsa zaman dulu. Kalau sekarang bukan itu. Terus peperangan seperti apa? Perhatikan ayatnya. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Nah ini. Nah, di waktu kesesakan, di waktu ada himpitan, di waktu ada permasalahan, di waktu ada kesusahan hidup yang kita alami, waktu engkau sesak dalam hidup ini, itu merupakan sebuah peperangan. Nah, kalau Anda disebut pemenang, berarti Anda harus menang, berperang melawan kesesakan. Apa masalahmu hari-hari ini? Ekonomi kah? Masalah jodoh kah? Masalah sakit hati kah? Masalah pekerjaan kah? Masalah sekolah kah? Masalah skripsi, mungkin lagi skripsi lagi nggak senang sama dosennya, atau lagi apa masalah saudara? Saya mau kasih tahu kepada saudara, berjuanglah, berperanglah, Tuhan menyertai saudara dan engkau akan menjadi orang pemenang. Wow, itu karena kita orang percaya ditakdirkan menjadi orang yang menang. Loh, Pak, bagaimana lebih daripada pemenang? Itu lain konteksnya, nanti dibahas lain waktu. Tapi kita mau belajar dalam konteks ini aja. Kalau dulu memang perang melawan bangsa Aram, melawan bangsa Amon, tapi dalam konteks sekarang, waktu kita dalam kesesakan, waktu kita dalam pergumulan hidup yang begitu sulit kita alami, justru di situ Tuhan mau tunjukkan kekuatannya, kuasanya kepada saudara, sehingga Anda menang dalam menghadapi persoalan saudara. Wow, ini luar biasa. Perhatikan ya, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Jadi waktu itu Daud sebelum berperang, dia berdoa supaya Tuhan membentengi mereka. Jadi saudara sekarang yang dalam kesusahan hidup, dalam kesulitan, dalam persoalan hidup seberat apapun itu, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Bentengi saya Tuhan, kuatkan saya Tuhan, berikan saya kekuatan, sehingga saya dapat menang mengalami kesusahan hidup ini, kesesakan hidup yang saya alami ini. Ketika saudara dibentengi oleh Allahnya Yakub atau Tuhan kita Yesus Kristus, Anda akan menjadi orang yang menang. Tetapi saya mau sampaikan, jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan grantes, jangan ngelokro, jangan sambat, jangan nyalahkan Tuhan. Anda nggak akan menjadi seorang pahlawan, Anda nggak akan menjadi seorang pemenang kalau Anda imannya kayak tempe melembam seperti itu, tidak seperti begitu. Tetapi Daud ini dengan tegas, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Biarlah Tuhan yang menolong kita, jangan orang lain yang engkau andalkan ternyata luput atau meleset. Biar Tuhan sendiri yang menolong kita. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Kalau Tuhan yang sudah turun tangan, tidak ada yang bisa melawan. Itu saudara. Jadi kalau engkau sekarang dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam permasalahan, jangan nyerah. Terus berjuang, berperang melawan kesesakan. Libatkan Tuhan supaya engkau dibenteng Tuhan dan engkau akan menjadi orang yang menang. Wow, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, P yang kedua adalah pengorbanan. Kita terus ayatnya, ayat yang ke-3.
Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Jadi sebelum peperangan dimulai selalu ada pengorbanan. Perhatikan, saya baca literatur seperti itu. Jadi sebelum ada peperangan mereka selalu mempersembahkan korban. Entah itu domba, entah itu sapi atau lembu ya. Nah itu ternyata gambaran adalah kerendahan hati, gambaran pengorbanan. Jadi sebelum berperang mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Gambaran mereka itu memiliki kerendahan hati. Orang yang ingin menang dalam hidup ini, dia harus punya yang namanya mental pengorbanan. Dia harus yang namanya punya rendah hati. Kalau tidak, bagaimana kita mau menang, saudara-saudara? Karena orang yang tinggi hati pasti direndahkan Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, pasti ditinggikan Tuhan. Itu aja, simple saja. Bagaimana kita mengalami kemenangan? Pertama ada peperangan, yang kedua ada pengorbanan. Karena Tuhan selalu melihat dasarnya apa. Kalau kita tidak pernah berkorban sama Tuhan, tidak pernah berkorban dalam pelayanan, tidak pernah berkorban dalam hal apapun, terus Anda berkata saya ingin menjadi orang yang menang, ya tidak bisa seperti begitu. Anda saja untuk mendapatkan sesuatu aja, Anda harus berkorban, ya, Anda harus berjuang. Kalau kita hidup dalam dunia ini, begitu dapat masalah, kita sudah ciut imannya, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, bekerja lebih keras sedikit lagi, tidak mau. Bagaimana kita mau menang? Tidak punya kerendahan hati, tidak bisa. Nah, orang yang mau menang dalam hidup ini, dia harus punya pengorbanan. Jiwa berkorban yang begitu luar biasa, dan punya kerendahan hati. Daud sebelum berperang selalu seperti begitu, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan dia bilang apa? Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Jadi biarlah Tuhan mengingat, jangan orang lain yang mengingat. Kalau engkau berkorban, biar Tuhan yang mengingat, jangan orang lain yang kau suruh ingat. Jangan pendetamu kau suruh ingat, mentang-mentang saudara nyumbang gereja, saudara nyumbang kursi, nyumbang plafon, nyumbang semen, nyumbang ini, terus saudara minta diingat persembahan saudara, korban saudara. Jangan, biar Tuhan yang mengingatnya. Nah begitu saudara-saudara. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, kesulitan apapun, punyalah jiwa yang berkorban dan iman yang tangguh dalam hal kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu butuh iman. Kadang-kadang kita perlu, rendah hati itu perlu iman juga, nggak sembarangan. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah pengurapan. Terus ayat yang ke-6. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Wow. Siapa yang diurapinya? Kalau konteks zaman dulu raja. Setiap raja ingin kalau mau diangkat jadi raja harus diurapi. Daud itu raja yang diurapi Tuhan dan dia mengalami kemenangan. Kalau konteks kita sekarang yang diurapi Tuhan, setiap orang percaya diurapi Tuhan. Kita, saya, dan saudara diurapi Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kalau orang yang diurapi Tuhan harus hidupnya menjaga kekudusan. Begitu Daud tidak menjaga kekudusan, dilibas Tuhan. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, yang diurapi Tuhan, jaga kekudusan. Kita yang hidup dalam Tuhan, yang sudah diurapi Tuhan, jangan main-main dalam hidup ini. Jangan kau pakai hidup untuk kelaliman. Jangan kau pakai anggota tubuhmu untuk hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Begitu kita percaya kepada Yesus, kita sudah diurapi Tuhan, kita bisa menjadi orang yang menang. Tapi jangan kau permainkan hidupmu. Anda akan menyesal seumur hidup kalau hidup saudara diserahkan kepada dunia yang lain. Kenapa? Karena kita sudah diurapi Tuhan. Kalau Raja Daud memang dia diurapi karena konteksnya waktu dulu seperti itu. Tapi kita yang percaya hari ini sudah diurapi Tuhan, jangan pernah lagi bermain-main dengan hidup kita. Yang berzina, jangan kau berzina lagi. Yang suka nonton porno, yang suka ngamplang uang orang lain, yang suka mencuri, maling, jangan lagi seperti itu. Bertobatlah, karena saudara dan saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Kalau mau menang dalam hidup ini, menang dalam hal ekonomi, menang dalam hal apapun itu, hiduplah kudus di mata Tuhan. Karena kita orang-orang yang diurapi Tuhan, imamat yang rajani. Tuhan Yesus memberkati.